Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Juliana. Saya dari kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan alur pembuatan esai saya. Yang pertama ada pada lampiran 1 log 1, yaitu pada tanggal 11 Desember 2025. Saya melampirkan pertanyaan, tolong jadi asisten penelitian saya hari ini. Terus log kedua pada tanggal 11 Desember 2025, saya melampirkan pertanyaan lagi dengan pertanyaan, buatkan saya esai dengan judul perubahan kebijakan pendidikan kolonial dan dampaknya bagi kaum pribumi. Tulisan harus berbentuk narasi deskriptif, tidak boleh berupa poin-poin atau bulat. Berikan saya secara lengkap dan juga jelas dalam menjelaskan isi esai. Dengan panjang esai 3000 kata, berikan sumber referensi yang relevan dan dengan gaya apa edisi ketujuh. Setelah itu AI melampirkan esai dengan 3000 kata dan juga referensi yang seperti yang saya minta. Setelah itu esai melampirkan beberapa isi dengan ada kebijakan dan juga bagaimana dampak bagi kaum pribumi, yang dimana pada saat itu adanya kelas-kelas sosial bagi kaum elit pribumi, anak Eropa dan juga masyarakat lokal pada saat itu. Nah, di mana masyarakat lokal tidak merata untuk melakukan dan bersekolah, dan hanya beberapa yang diberikan untuk sekolah. Itu juga digunakan sebagai hanya terpilih dan untuk digunakan bagi kaum kolonial. Dan juga pada abad ke-20 itu ada beberapa para intelektual Indonesia ini mulai merasa kalau ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini tidak bagus untuk mereka, dan mulai seperti membentuk organisasi pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah itu saya mengecek referensi yang sudah dilampirkan oleh AI, yang dimana ada beberapa sumber yang dia berikan. Yang pertama ada buku dengan judul Deployment Politics in the Early 20th Century. Ini cukup relevan dan buku yang digunakan ada, dan ini terbukti ada dan bisa saya gunakan di dalam esai saya. Yang kedua ada Handbook of the Netherlands as Indies. Ini adalah salah satu arsip dan ini juga relevan. Arsip yang dilampirkan bisa diakses, dan ketika saya membuka arsip ini, itu ternyata memang arsip yang bisa digunakan dan saya gunakan di esai saya. Yang ketiga ada Sejarah Pendidikan Hindia Belanda dan Politik Etis. Ya, ini adalah salah satu jurnal dan ini juga relevan dan bisa diakses. Yang keempat adalah Sistem Pendidikan Hindia Belanda pada Masa Kebijakan Etis, dan ini adalah jurnal dan juga jurnal ini bisa diakses dan saya gunakan di esai saya. Yang kelima itu ada A History of Modern Indonesia Science. Ini adalah salah satu web dan ini juga relevan dan bisa diakses. Ini web dari Wikipedia. Terus yang keenam ada Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1920. Ini adalah jurnal dan ini relevan dan juga bisa diakses. Yang selanjutnya ada The Impact of Education During the Dutch Colonial Era on Suryakantas. Ini adalah salah satu jurnal dan ini relevan dan bisa diakses juga. Selanjutnya ada A History of Modern Indonesia. Ini adalah satu web dan ini juga relevan dan bisa diakses. Beberapa sumber yang saya sebutkan tadi, semua yang ada yang bisa diakses dan cukup relevan untuk digunakan di dalam esai saya pakai. Yang ketiga, seterusnya ada lampiran ketiga.
yaitu rubrik penilaian, yang dimana esai ilmiah kedalaman analisis itu ada 50, video presentasi ada 25%, PJ kedua itu bagaimana proses dan refleksi AI, kejuruan proses 20%, dan teknis etika akademik format studi itu. Yaitu selanjutnya jenis AI yang digunakan adalah saya hanya menggunakan satu AI saja, yaitu ChatGPT. Dan saya menggunakan AI ini hanya sebagai pencarian sumber dan juga penulisan saya, yang dimana membantu saya untuk mencari sumber dan juga bagaimana saya memahami materi yang saya ambil dengan judul kebijakan tadi biar lebih secara cepat dan juga terarah. AI ini juga membantu saya menata kembali informasi sejarah yang cukup kompleks. Tantangan dan kendala dalam menggunakan AI ini yaitu pasti ada beberapa kata dan juga yang ditakutkan adalah referensi yang tidak relevan, tapi sebagian yang saya lihat yang dilampirkan oleh AI itu cukup relevan, dan kebanyakan dari AI pasti yang dilampirkan adalah referensi berbahasa Inggris, dan itu harus ditranslate lagi. Dan juga saya menggunakan AI ini hanya untuk sebagai asisten saja, bukan menulis esai untuk tugas tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.